Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, siang, atau malam semuanya yang sedang belajar mengenai akuntansi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Nah, kita pahami dulu ya, apa itu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya pada akhir periode tertentu. Nah, maksudnya gimana sih? Mungkin kalau saya jelaskan sekarang, teman-teman semua masih bingung ya. Jadi kita langsung menuju ke contohnya saja. Nah, di sini ada 10 hal yang perlu disesuaikan atau akun-akun yang perlu disesuaikan di akhir periode. Yang pertama ada beban dibayar di muka, yang kedua pendapatan diterima di muka, yang ketiga pemakaian perlengkapan, yang keempat penyusutan aktiva tetap, yang kelima beban yang masih harus dibayar, yang keenam pendapatan yang masih harus diterima, yang ketujuh pajak penghasilan, yang kedelapan penyesuaian persediaan barang dagang. Ada dua metode. Ini maksudnya A ya. Yang pertama yaitu metode ikhtiar laba atau rugi, dan yang kedua metode HPP. Oke, yang pertama itu beban dibayar di muka. Ada dua cara pencatatannya. Yang pertama menggunakan pendekatan neraca atau diakui sebagai harta. Ya, yang kedua pembayaran beban dicatat menggunakan pendekatan laba atau rugi, yaitu diakui sebagai beban. Nah, maksudnya gimana? Kita langsung aja ke contohnya ya. Yang pertama yaitu beban dibayar di muka menggunakan pendekatan neraca atau diakui sebagai harta. Contohnya pada tanggal 1 April 2016 dibayar sewa kios 6 juta untuk 1 tahun. Pembayaran beban sewa ini jika dicatat dengan pendekatan neraca, maka jurnal yang dibuat pada saat transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Jadi ini jurnal yang ditulis saat pembayaran langsung gitu ya, atau pada tanggal 1 April 2016. Transaksinya perusahaan akan membayar 6 juta untuk sewa gitu, entah sewa kios, untuk sewa kios gitu. Dicatatnya bagaimana? Yang debit yaitu persekot sewa atau sewa dibayar di muka sebesar 6 juta, dan yang kredit kas sebesar 6 juta. Nah, kenapa tidak mau diakui sebagai beban? Padahal sewa ini kan masuk ke beban ya gitu. Karena perusahaan ini tidak langsung menggunakan atau menempati tempat yang disewa gitu. Jadi perusahaan tersebut kan langsung bayar 6 juta untuk 1 tahun. Padahal 1 tahun tersebut belum dilaksanakan atau dilalui, atau kiosnya itu belum dipakai oleh perusahaannya. Nah, seperti itu, makanya diakui sebagai harta pada saat pencatatan awalnya atau 1 April 2016. Lalu pada saat tutup buku gimana mencatatnya gitu. Kalau misalkan pada saat tutup buku tidak ada jurnal penyesuaian, itu kan persekot sewa atau sewa dibayar di muka, saldonya tetap di debit sebesar 6 juta. Nah, kalau nggak disesuaikan kan tidak sesuai dengan realitanya. Padahal kita sudah menggunakan kios tersebut selama berapa bulan? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Selama 9 bulan. Nah, itu harus disesuaikan. Sehingga 9 bulan tersebut kita yang sudah menggunakan kios tersebut selama 9 bulan, kita harus menganggap 9 tersebut sebagai beban, tidak lagi sewa dibayar di muka atau persekot sewa gitu. Pada saat awal kita membayar, oh ini tuh sewa dibayar di muka aku gitu. Atau persekot sewa kan masuknya akun ya gitu, aset gitu, akun aset. Sedangkan setelah digunakan kita harus sesuaikan, itu sudah menjadi akun beban, tidak lagi akun aset selama 9 bulan. Lah, lalu bagaimana sih cara menghitungnya? Di sini sebenarnya ada ya, tapi akan Ibu jelaskan lagi lewat Paint. Nah, anggap saja ini udah sesuai ya gitu, udah rata lah gitu panjangnya. Nah, itu tadi kita membayar di bulan April pada tanggal 1 April. Nah, bulan April ini kita hitung sebagai 1 bulan karena kita bayar di awal April. Kalau kita bayar di akhir April atau
30 April, maka bulan April ini tidak kita hitung, kita langsung mulai pada saat bulan Mei. Tapi karena kita membayarnya pada tanggal 1 April, kita membayarnya pada tanggal 1 April, maka bulan Aprilnya kita ikutkan atau kita hitung sebagai beban juga, karena kita juga menggunakan kiosnya mulai dari April, kita bayarnya juga mulai dari April. Nah, jadi kita hitungnya seperti ini ya. April itu 1, Mei itu 2, bulan kedua, Juni itu bulan ketiga, Juli itu bulan keempat, Agustus bulan kelima kita menggunakan kios, September bulan ke-6, Oktober bulan ke-7, November bulan ke-8, wow, Desember bulan ke-9. Jadi kita menggunakan kios sudah 9 bulan kan. Oke, jadi 1 tahun ada 6 juta atau 1 tahun biaya sewa yang harus kita bayar itu ada 6 juta. Kita hitung dulu 1 bulan kita harus membayar sebanyak berapa? 6 juta dibagi 12 sama dengan 500.000. Nah, karena kita sudah menggunakan kios tersebut selama 9 bulan, maka yang harus kita sesuaikan atau kita ubah menjadi akun beban sebanyak 9 bulan. Jadi 9 dikali 500.000 sama dengan 4.500.000. Lalu kita lihat. Betul. Nah, jadi yang harus kita sesuaikan itu 4.500.000 di akhir atau pada saat tutup buku. Nah, setelah disesuaikan, akun beban sewa menjadi 4.500.000 di debit dan persekot sewa atau sewa dibayar di muka berkurang. Jadi 4.500.000. Sebelumnya tadi kan totalnya persekot sewa itu ada 6 juta. Karena kita sudah menggunakan selama 9 bulan, dimana jika diuangkan menjadi 4.500.000, jadi akun sewa dibayar di muka kita berkurang 4.500.000. Totalnya kita memiliki akun persekot sewa atau sewa dibayar di muka, saldonya menjadi 1.500.000. Tapi nanti di jurnal penyesuaiannya dituliskannya seperti ini ya. Oke, nah itu tadi menggunakan atau dicatat dengan pendekatan neraca dan diakui sebagai harta. Sekarang gimana kalau dicatat menggunakan pendekatan laba atau rugi? Atau dengan kata lain diakui sebagai beban. Nah, gimana maksudnya? Maksudnya itu karena tadi kan kita membayar sewa kios, di mana sewa kios tersebut merupakan beban. Jadi walaupun kita membayar di muka, sejak awal kita sudah anggap atau kita akui sebagai beban. Kita baca dulu ya, pembayaran beban jika saat transaksi dicatat pendekatan laba atau rugi, maksudnya sejak awal atau sejak membayar langsung dicatat sebagai beban. Nah, jadi pada saat membayar pada tanggal 1 April 2016 dibayar sewa kios 6 juta untuk 1 tahun, berarti dari awal kita sudah tulis beban sewa sebanyak 6 juta dan mengurangi kas 6 juta, seperti itu. Nah, kalau yang seperti ini butuh penyesuaian tidak, Bu? Tetap butuh. Jadi, penyesuaian yang kita tulis sama ya seperti tadi, yaitu pada tanggal 1 April kan kita bayar. Nah, tutup bukunya itu 31 Desember. Jadi, penyewa sudah menempati selama 9 bulan. Maka beban yang sesungguhnya ada 4.500.000, bukan 6 juta kan, walaupun tadi di awal kita sudah tuliskan beban 6 juta, tapi sebenarnya beban yang sudah terjadi atau yang sudah kita lakukan itu ada 4.500.000. Nah, jadi kita harus kurangi dulu beban kita itu sisanya berapa ya setelah kita sudah menggunakan kiosnya tadi selama 9 bulan. Jadi 6 juta dikurangi 4.500.000. Kita tulisnya seperti ini. Di mana debit persekot sewa atau sewa dibayar di muka totalnya Rp1.500.000 dan kredit beban sewa totalnya Rp1.500.000. Persekot sewa dibayar di debit
sebesar satu. Nah, artinya sewa dibayar di muka di debit sebesar Rp1.500.000, penyewa masih mengakui adanya harta dari beban sewa yang belum ditempati selama 3 bulan kali sewa per bulannya yaitu 500.000. Sebenarnya ini sama, cuma yang awal itu kita tulis atau kita akui bahwa itu harta kita karena kita sudah membayar tapi kita belum gunakan atau kita belum tempati sewa tempat tersebut. Nah, sedangkan yang kedua kita sudah anggap dari awal sebagai beban, tapi karena pada saat tutup buku sewa tempatnya belum habis atau masih ada, maka kita harus sesuaikan biaya sewa yang masih ada itu berapa ya gitu, supaya kita bisa melihat keadaan yang sesungguhnya seperti itu. Nah, itu tadi baru beban dibayar di muka. Nah, akun kedua yang harus kita perhatikan untuk disesuaikan di akhir periode yaitu pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini maksudnya bagaimana? Nah, kalau tadi itu kita kan dari sisi perusahaan yang ingin menyewa tempat. Kalau ini kita dari sisi orang yang menyewakan tempat gitu. Ada 2 cara menghitungnya yaitu bukan menghitung ya. Ada 2 cara pencatatan. Yang pertama menggunakan pendekatan neraca sama seperti tadi, dan yang kedua menggunakan pendekatan laba atau rugi. Kalau yang tadi itu pendekatan neraca, transaksi diakui sebagai harta. Kalau ini diakui sebagai utang. Karena apa? Karena orang yang hendak menyewa tempat milik kita itu sudah memberikan uang ke kita gitu. Tapi tempat yang kita sewakan belum ditempati oleh perusahaan tersebut. Jadi kan kita kayak menyimpan uang mereka, sedangkan tempat yang kita sediakan belum dipakai atau belum digunakan karena perusahaan yang ingin menyewa itu akan menyewa selama 1 tahun. Contohnya nih perusahaan A dan perusahaan B ya gitu biar gampang. Perusahaan A yang menyewa tempat, perusahaan B yang memiliki tempat. Jadi perusahaan A memberi perusahaan B uang gitu. Jadi perusahaan A itu kalian, perusahaan B itu ibu ya gitu. Kalian memberi ibu uang. Nah, kan ibu yang punya tempat kios. Kalian ingin menyewa kios selama 1 tahun, tapi uangnya diberikan di awal gitu, lunas cash gitu. Padahal tempatnya kan belum digunakan selama 1 tahun. Jadi uang yang dipegang ibu itu dianggap sebagai utang. Seperti itu. Caranya sama ya, seperti tadi. Berarti karena kita posisinya yang menerima uang, jadi kasnya debit. Kebetulan contohnya sama ya, 6 juta selama 1 tahun, bulan April juga. Lalu yang dikredit sewa diterima di muka. Di garis bawahi ya, sewa dibayar di muka itu kalau bertambah di debit, sedangkan sewa diterima di muka itu kalau bertambah di kredit. Karena sewa diterima di muka artinya utang. Kita mendapatkan uang tapi kita belum memberikan tempatnya gitu, atau tempatnya belum ditempati selama 1 tahun gitu. Jadi kita kan kayak nyimpen uangnya mereka gitu. Di akhir periode atau saat tutup buku kita harus sesuaikan. Karena digunakan selama 9 bulan, jadi sewa diterima di muka atau utang sewa berkurang sebanyak 4.500.000. Lalu pendapatan sewa bertambah sebanyak 4.500.000. Diingat-ingat ya, sewa diterima di muka tadi kan utang. Jadi kalau misalkan berkurang itu kita tulis di debit. Terus karena sewa diterima di mukanya sudah berubah nih, maksudnya sudah 9 bulan digunakan kiosnya gitu. Jadi kan kita bisa mengakui 4.500 tadi sebagai pendapatan gitu. Nah, itu kalau dicatat sebagai neraca. Yang kedua yaitu dicatat sebagai pendapatan. Kalau dicatat sebagai pendapatan gimana? Jadi langsung saja. Pada saat awal kita menerima uang, kita mendapatkan kas dan kita tulis 6 juta, lalu
kita tulis di kreditnya pendapatan sewa karena kita punya pendapatan bertambah ya, sebesar 6 juta. Namun jangan lupa untuk menyesuaikan di akhir periode. Penyesuaiannya seperti apa? Sama seperti yang saat kita mencatat beban dibayar di muka, itu yang kita catat sisanya. Kalau dibayar kalau menggunakan metode neraca, yang kita catat itu yang sudah kita gunakan, tapi kalau menggunakan metode laba rugi, keduanya sama-sama yang dicatat sisanya atau yang belum kita gunakan. Jadi yang belum kita gunakan kan sebesar 1.500.000, kita tulis di debit pendapatan sewa, lalu yang di kreditnya sewa diterima di muka sebesar 1.500.000. Seperti itu ya anak-anak.